Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Official Ghosteri TV. Di sini saya sebagai Kang Arif akan menceritakan kisah-kisah horor dan juga kisah-kisah yang beredar di masyarakat kita pada umumnya. Di cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh kerabat saya yang ada di Kota Subang yang bernama Kang Didin. Kisah ini menceritakan tentang teror seekor tokek yang mungkin disebut tokek mistis ya mungkin, yang dialami oleh tetangganya sendiri. Baik pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kejadian ini berawal di tahun 2008 di bulan November tepatnya. Pak Didin ini seorang petani karet yang biasanya sehari-harinya itu beliau menyadap karet. Beliau biasa ke kebun itu bertiga dengan temannya, yang satu Pak Mamat dan satu lagi Pak Rasikin namanya. Nah, di cerita kali ini yang mengalami kejadian aneh dan janggal dan mungkin mengerikan ya mungkin kalau bisa dibilang itu Pak Rasikin ini. Jadi pada pagi hari itu mereka bertiga berangkat ke kebun seperti biasa. Mereka biasa mengambil hasil sekaret dari sadapan tadi malam. Nah, biasanya setelah maghrib itu mereka berkumpul di warung untuk cari-cari informasi tentang apa yang sekarang ini yang lagi bagus untuk ditanami dan dijual. Nah, besoknya itu datanglah rombongan dari Jakarta, kurang lebih mungkin 3 orang datang ke kampung mereka. Kampung mereka itu di Subang di daerah Dauan, pemirsa. Nah, Pak Rasikin ini ketemu, Pak Rasikin, Pak Didin dan Mamat ini ketemu dengan orang Jakarta yang datang ke kampung mereka, gitu kan. Dan apa yang disampaikan oleh orang Jakarta itu mungkin terlihat janggal ya mungkin kalau di mata orang awam itu, karena mereka mencari seekor tokek yang memang ukurannya itu besar, panjang dan besar, sekitar 45 cm yang mereka cari. Mereka bilang katanya rumornya untuk pengobatan atau apalah, hari itu nggak tahu. Nah, dari situ timbullah perbincangan antara Kang Didin ini dan Pak Rasikin dan Mama. Pak Rasikin bilang, "Din," katanya, "itu orang Jakarta tadi tuh berani bayar mahal katanya untuk oke yang panjangnya seperti itu, yang seperti yang disebutkan oleh Jakarta." Terus si Kang Didin ini bilang, "Pak Rasikin, apa ada katanya toke yang sepanjang itu?" Memang di kampung kita itu banyak sekali toke, karena kan iklim di Kota Subang itu panas ya. Biasanya toke itu menyukai iklim-iklim yang panas gitu kan. Nah, Mamat ini menguatkan katanya, katanya, "Kang Didin, Kang Rasikin, di kampung sebelah tuh ada katanya, ada toke yang memang ukurannya besar, cuman dia belum tahu sebesar apa dan sepanjang apa sih toke itu. Cuman dia bilang itu dia hidupnya itu di pohon kecapi yang memang bercabang, di dalam itu ada seperti lubang gitu ya, lubang yang mungkin bekas sarang apalah gitu, dia di situ berdiamnya itu. Dan itu emang di dekat kandang ayam yang punyanya temannya si Mamat ini, gitu kan." Nah, akhirnya di situ ketawalah mereka tuh, si Pak Didin dan si Pak Rasin itu ketawa, "Wah, bener gitu Mat, ini iya ya gitu, emang di situ ada ya gitu kan." Udah mereka bubarlah tuh dari warung tempat mereka biasa ngopi gitu kan, ngerokok segala macam ya, bercanda tawa berbincang gitu tuh, mereka bubar ke rumah masing-masing. Nah, besok harinya seperti biasa kan Pak Didin kan siap-siap untuk ke kebun untuk mengambil hasil sadapan karet yang semalam mereka sadap. Lagi nunggu jam 7 gitu kan, mana nih Mamat sama Pak Rasikin kok belum muncul-muncul juga, dia bilang. Akhirnya dia jam 8 dia tuh, mungkin mereka udah dari tadi, udah dari pagi. Kita tuh nggak nyamper lah, kalau kata orang tua tuh nggak bareng mungkin gitu kan. Akhirnya berangkatlah Pak Didin ke
kebun. Di kebun itu dia mencari di mana katanya Pak Rasikin, kok nggak kelihatan gitu kan. Dia coba cari ke kebunnya Pak Rasikin, nggak ada, ke Mama juga nggak ada. Akhirnya dia pulang sore itu dia pulang sekitar jam 3 lah, dia pulang seperti biasa kan, pasti mampir dulu mereka di warung tempat mereka ngopi. Nanyalah ke pemilik warung tersebut, Bu, katanya Pak Rasikin tadi ada kesini nggak? Saya kata Pak itu. Kata isi ibu warung itu, nggak ada, Kang Didin. Saya belum lihat Pak Rasikin datang ke sini, katanya belum, dari pagi itu nggak ada, mereka nggak lihat. Tapi tadi katanya Pak Hasan itu melihat mereka pergi ke kampung sebelah katanya gitu kan. Mereka naik motor ke sana, tapi seperti bawa tempat, kalau kita lihat kalau sebetulnya tempat kelinci gitu sebesar begini. Saya langsung berpikiran apa mungkin Mamat sama Pak Rasikin ini berniat untuk mencari tokek tersebut gitu kan. Akhirnya udahlah, saya akhirnya pulang ke rumah, bersih-bersih, siap-siap untuk ke masjid karena kan mau maghrib ya, mau berjamaah di maghrib. Sekitar jam 8 lah, di jam 8 sewaktu saya nongkrong di depan rumah tuh, di halaman rumah, datanglah Mamat sama Pak Rasikin. Datang, akhirnya berhenti di depan rumah saya, berhenti dan manggil, Din kesini katanya. Ada apa Pak Rasikin? Lihat nih katanya, toke yang diceritain oleh Mamat itu benar diambil oleh Pak Rasikin ini. Nih katanya tokenya besar, emang besar, panjang, dan terlihat sudah seperti berjamur, mungkin badan itu udah banyak jamur. Terus saya tanya, wah memang bener nih Pak Rasikin niat, saya bilang gitu. Ya katanya mudah-mudahan aja Din, katanya di sini kita dapat rezeki katanya. Ya udah deh, Pak Rasikin disimpan aja dulu katanya gitu. Akhirnya mereka pulang sekitar pukul setengah lima mungkin setengah lima mau ke jam 5 itu ada seorang yang ngetuk pintu gitu. Pak Din terbangun, siapa nih, dia bilang pagi subuh kok sudah ada yang ngetuk pintu, apa ada saudara jauh yang datang atau gimana gitu. Pas dia buka, rupanya yang datang itu Pak Rasikin dan mukanya terlihat seperti agak pucat gitu kan, pucat dan seperti yang ketakutan gitu. Terus saya tanya, Pak Rasikin kok subuh udah nyamper, kan kita kan biasa ke kebun jam 7 katanya, jam 7 dan 8. Enggak, kata Pak ini, saya mau sedikit cerita nih katanya. Silakan. Akhirnya mereka dulu di halaman teras rumah Pak Didin, dan si Pak Rasikin cerita bahwa tadi malam itu dia bermimpi didatangi oleh sosok tentara zaman dulu mungkin ya, tentara zaman dulu. Jadi itu ada truk datang, datang truk. Itu di mimpi itu saya sepertinya saya lagi diam di depan rumah, datang mobil truk itu, terus mereka turun dan satu orang nyamperin ke saya, pas di mimpi itu sangat terlihat sekali teman-teman. Di mimpi pas itu si muka si tentaranya itu hancur, dan di sini sudah banyak sekali darah yang memang mungkin dulunya bekas perang atau apa, mungkin meninggalnya karena mungkin tertembak atau apa segala macam. Tapi mereka berpakaian lengkap dan membawa seperti senapan di depan itu, dan satu tentara itu datang, mungkin itu komandannya atau gimana, terus dia datang, terus dia langsung seperti melotot begini sama Pak Rasikin, itu dia bilang begini, kamu mengambil sesuatu di tempat kami yang bukan hak kamu, dan kamu tidak izin kepada pemilik tempat tersebut, dan juga tidak mengucapkan salam ataupun apa. Jadi kasarnya tuh mungkin seperti kurang ajar mungkin dia mengambil sesuatu atau apa. Nah saya tuh Pak Didin itu nanya sama Pak Rasikin, emang apa Pak yang bapak ambil di tempat itu sampai didatangin seperti sosok hantu ya, mungkin ya, hantu tentara itu. Saya juga bingung, katanya Pak Didin, mungkin toke itu yang saya ambil, dan itu mungkin yang mereka sebut itu barang yang saya ambil itu mungkin toke tersebut gitu. Wah, katanya kalau gitu mungkin ini agak-agak janggal nih Pak Rasikin.
kalau saran saya sih mungkin kita balikin lagi aja deh topenya. Mungkin di situ kan emang itu sedikit hutan ya, mungkin kalau bisa dibilang tuh rimbun sekali lah gitu, kebun. Jadi kalau misalkan kandang ayam itu kan harus di tempat yang jauh dari penduduk gitu teman-teman. Nah akhirnya setelah berbincang-bincang akhirnya Parasikin itu pulang. Saya siap-siap untuk bersih-bersih, untuk mandi, siap-siap berangkat ke kebun. Nah pagi itu saya berangkat pukul 8. Pak Didin itu berangkat pukul 8. Saya tunggu gitu kan, mana nih Mamat dan si Pak Rasikin kok belum muncul gitu kan. Akhirnya Mamat datang, Kang Didin katanya, ya ayo kita ke kebun. Ya mana Pak Rasikin, saya tanya gitu kan. Si Pak Didin nanya ke Mamat, nggak tahu, tadi saya lewat rumahnya kayaknya sepi-sepi aja Pak Didin, nggak ada seperti yang biasanya kan kalau pagi-pagi tuh istrinya suka sapu-sapu di halaman depan atau gimana. Ini nggak ada, nggak kelihatan. Ya udah deh saya, kita berangkat dulu aja. Mungkin Pak Rasikin tadi pagi ke rumah saya subuh-subuh, mungkin dia masih capek atau misalnya masih ngantuk gimana. Akhirnya kita berangkat, pulang dari kebun itu. Nah, saya dan Mamat ini, ya Pak Didi dan Mamat ini biasalah ngopi di warung yang mereka biasa istirahat gitu kan. Nah si ibu warung ini berkata, katanya, Kang Didin, tadi katanya itu istrinya Parasikin itu tadi kesini katanya, ke rumahnya Kang Didin. Oh kenapa gitu Bu? Gak tahu, katanya sih tadi nanyain Kang Didin katanya gitu. Nah kata istri Kang Didin kan, Kang Didin udah berangkat ke kebun. Akhirnya si ibu itu, istrinya Pak Rasikin ini pulang kembali ke rumah. Nah saya dan Mamat ini akhirnya seperti yang penasaran, kenapa gitu kan ya. Berdasarkan tadi pagi-pagi Pak Rasikin bercerita saya, aduh Pak Rasikin kenapa nih, apa dia berniat mengembalikan sendiri si tokenya. Saya pulang ke rumah, Mama juga pulang, saya bersih-bersih di rumah gitu kan. Saya bersih-bersih, mandi, akhirnya saya ke rumahnya Pak Rasikin. Nah setelah saya sampai di rumahnya, istrinya itu bilang, Kang katanya, itu katanya si Akang tuh suaminya gitu kan. Mereka berbincang dalam bahasa Sunda. Kita tadi teh tegugah-gugah dari tadi nggak bangun katanya gitu. Loh kenapa, saya bilang Parasi gitu, nggak tahu, seperti yang capek, badannya berkeringat katanya. Saya bilang kenapa nih. Nah ini saya datangin gitu kan, saya coba bangunkan, Pak Parasikin, Pak bangun, Pak bangun. Tapi seperti yang pingsan gitu kan, seperti yang gitu kan. Wah kenapa, saya bilang ini ada yang janggal gitu kan. Akhirnya saya coba, sebentar dulu, saya coba ke Pak Ustadz dulu, saya nanya, takutnya ada apa-apa. Akhirnya Pak Didin itu berangkat ke masjid gitu kan. Ngobrol lah dengan Ustadz yang ada di masjid, ngobrol. Akhirnya Pak Ustadz itu ikutlah dengan Pak Didin untuk melihat keadaan si Parasikin ini gitu. Sewaktu Pak Ustadz itu coba untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, si Parasikin ini tiba-tiba dia berdiri dan langsung dari tidur itu dia berdiri begini, tegak gitu, sambil melotot, matanya melotot begini gitu kan. Pak Ustadz sampai kaget kan, astagfirullahaladzim gitu. Pak Parasikin sadar Pak, kata Pak Ustadz. Terus dia bilang gini dalam bahasa Sunda, teman-teman, ayah naon mana tadi, ya ada apa kamu kesini gitu. Ya diceritakan sama Pak Ustadz ini, kita kesini karena tadi cerita dari Pak Didin itu bahwa Parasikin ini nggak bangun-bangun atau seperti yang pingsan. Namun Pak Ustadz ini melihat ada yang janggal. Pas dia lihat lagi sama ke matanya Pak Rasikin ini melotot terus teman. Wah dia bilang, dia panggil Pak Didin. Akhirnya Kang Didin, siga nama Pak Rasikin teh kerasukan gitu, kesurupan gitu teman-teman gitu. Sepertinya Pak Rasikin ini dia kesurupan gitu kan. Ditanyalah sama Pak Ustadz itu, kenapa gini, kenapa kamu sampai bisa masuk ke tubuhnya Parasikin gitu kan, salah apa ini Pak Rasikin. Terus dia bilang gini, pokoknya mah hayang balik kan aing ke tempat itu, pokoknya saya pengen pulang, kembaliin saya ke tempat yang tadi diambil itu. Nah pasti ditanya lagi segala macam, dia bilang bahwa dia itu penunggu yang diambil oleh Pak Rasikin tersebut itu.
karena Pak Rasikin dan Mamat ini tidak ada salam lah. Kalau di tempat itu kan kita tidak tahu makhluk apa saja yang ada di tempat tersebut gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz itu berdoa segala macam, akhirnya pingsan lah Pak Rasikin itu, pingsan kembali. Akhirnya dia siuman dan sudah sadar tuh katanya. Di mana ini kata dia itu? Ini di rumah Pak Rasikin. Kenapa Pak Rasikin? Iya katanya. Tadi pagi itu katanya setelah Pak Rasikin pulang dari rumahnya Pak Didin itu, sewaktu perjalanan pulang ke rumah itu seperti ada yang berkelebat dan mengejar dia katanya. Makanya Pak Rasikin pulang ke rumah, tahunya setelah di rumah itu dia tidur itu seperti yang kalau orang sudah bilang itu erep-erep atau ketindihan gitu. Di situ dia mulai tidak sadar. Itu. Akhirnya udah beres, kita pulang ke rumah. Nah besoknya itu Pak Rasikin ini kembali ke rumah saya, teman-teman. Kembali ke rumah saya. Itu kan untuk mungkin sedikit ngobrol lah mungkin ya. Katanya begini, Din katanya, saya mau minta tolong nih katanya. Kenapa Pak Rasikin? Saya mau minta dianterin ke tempat kemarin saya ngambil toket tersebut. Saya takut katanya didatengin terus sama makhluk-makhluk yang aneh gitu kan ya, yang mungkin makhluk halus lah mungkin didatanginnya dalam mimpi itu. Minta cepat-cepat untuk si toket tersebut diantarkan ke tempat tersebut gitu. Akhirnya kita diain lah, ya udah Pak Rasikin besok mungkin jam 10 ya kita berangkat ke sana bertiga dalam Mamat. Akhirnya kita bawa si toket tersebut, kita lepasin lah si toket tersebut di pohon di mana Pak Rasikin dan Mamat mengambil toket tersebut. Nah, pas kita jalan pulang itu terdengar seperti suara toket tapi besar sekali. Kata pada itu jadi seperti yang suara kalau toket itu kan toket berapa kali ini dia bersuara cuma sekali tapi besar sekali di cuman satu kali udah gitu kan. Di situ Pak Didi mungkin mulai merasa mulai merasa kalau orang sudah bilang tuh meringkat mungkin ya, meringkat bulu-bulu ini takut gitu mungkin. Ini suara toket kok nggak lazim banget, nggak janggal gitu kan, jadi nggak seperti toket-toket yang biasanya. Akhirnya mereka pulang lah. Dan hari itu mereka tidak ke kebun karena mungkin Pak Rasikin ini meminta Pak Didin sama Mamat ini untuk mengantar dia mengembalikan toket. Nah, akhirnya besoknya kan, istrinya si Pak Rasikin ini dia datang ke rumah Pak Didin gitu kan. Nah jadi dia seperti yang tergesa-gesa, dia lari tergesa-gesa. Dia bilang, Pak Didin katanya. Jadi dia bilang dalam bahasa Sunda mungkin ya, Kang katanya, Kang Didin, tolong Kang, tolong. Naon teh katakan dia. Itu si Akang sebenarnya kesurupan deui. Wah, akhirnya saya cepat-cepat berangkat. Ayo teh. Kita ke sana, kita ke Pak Rasikin, saya bilang kan. Saya lari sama istri itu. Pas saya lihat Pak Rasikin lagi duduk bersila gitu, tapi dia sambil begini. Dan pas saya datang dia melotot begini, dia udah deketin gini, melotot gitu kan. Terus saya bilang, Pak Rasikin sadar Pak. Terus saya kasih air gitu kan, mukanya saya gitu. Wah, dia berontak. Terus nggak lama kemudian dia jatuh, gubrak gitu kan. Waduh, kenapa lagi gitu kan si Pak Rasikin ini. Dari situ nggak lama kemudian dia seperti bangun tidur gitu. Aduh, sambil lihat nahan kayak di punggung, di bahunya tuh kayak sakit. Terus dia berdiri terus ditanyalah sama Pak Didin ini, Rasikin kenapa kok sampai kesurupan lagi? Jadi begini katanya Pak Didin, tadi itu katanya sewaktu setelah saya sholat subuh, saya tidur mungkin sekitar jam 7 jam 8, saya seperti mau bangun tapi susah Pak Didin, susah gitu. Kayak seperti yang ini dan seperti yang ada bayangan gitu, seperti kena ketindihan tadi. Ada yang datang, sosoknya itu besar hitam,
si rambutnya itu seperti rambut sapu ijuk, yang sapu ijuk. Dia bertaring, dan si matanya itu merah seperti mengeluarkan darah. Dia mengeluarkan air mata tapi seperti darah merah gitu, terus mengalir ke sini. Terus dia bilang gini, nah itu saya bingung katanya, kan kemarin topnya kita udah balikan, udah kita kembalikan kan pada diri. Kemarin kan pada diri sendiri yang menemani saya dan Mamat katanya yang menemani untuk mengembalikan topik tersebut. Terus saya tanya lagi, ya apalagi yang diambil sama Pak Rasikin selain topik tersebut? Wah saya nggak tahu nih katanya, pada diri saya juga bingung. Akhirnya kita ngobrol, akhirnya saya pun pamit pulang lah karena udah siang, mungkin udah siang. Saya pamit pulang. Nah sore hari saya siap-siap untuk ke masjid untuk sholat berjamaah di masjid maghrib. Nah sewaktu saya jalan tuh seperti terdengar suara ambulan. Ini ambulan dari mana? Saya bilang gimana? Terus di kampung sini siapa sih yang suka pakai ambulan tuh kalau sakit? Biasanya kan kalau orang sini kalau sakit bisa diantarin pakai motor rumah sakit CRM. Saya lihat ke jalan, kok semakin dekat sih suara ambulan tersebut. Rupanya ambulan tersebut berhenti di depan rumah Pak Rasikin. Saya makin di situ makin kaget nih, ada apa nih? Saya bilang tuh, Pak Rasikin kenapa lagi? Akhirnya saya bilang, saya coba ke Pak Rasikin dulu gitu kan. Saya jalan ke rumah Pak Rasikin, terus pas saya lihat tuh banyak orang yang turun gitu kan, termasuk petugas dari rumah sakit tersebut, supir ambulan, ada petugas-petugas dari rumah sakit. Pas saya lihat ke belakang, kok seperti ada keranda gitu, hijau warnanya, keranda hijau. Saya bilang, ini siapa yang meninggal? Saya bilang gitu kan, ada keranda. Lalu saya deketin, udah sampai depan rumah Pak Rasikin, saya tanya sama si supir ambulan tersebut, Pak, ini siapa yang meninggal Pak? Ini katanya Pak, yang meninggal ini Pak Rasikin. Oh di situ saya kaget, saya lihat ke depan rumah Pak Rasikin, saya lihat istrinya lagi nangis, anaknya lagi dipeluk sama istrinya. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kenapa lagi? Akhirnya seperti biasalah kalau misalkan di kampung kami kan, kalau misalkan ada yang meninggal pasti bapak-bapak itu datang untuk memandikan atau misalkan mengkafani, untuk membantulah si keluarga korban tersebut dan memandikan jenazah. Nah, karena waktunya malam itu jadi nggak mungkin lah untuk memakamkan si jenazah tersebut di malam hari. Jadi keluarga semuanya bersepakat untuk memakamkan di keesokan harinya, karena menunggu mungkin kerabat-kerabat atau kakaknya, adiknya Pak Rasikin datang ke rumah gitu kan. Nah sewaktu kita lagi nungguin jenazah itu sambil ngaji, baca yasin, itu terlihat seperti tangannya Pak Rasikin itu bergerak gitu kan. Saya seperti yang salah lihat atau apa, tuh saya peganglah teman saya yang di pinggir itu kan, Kang, tadi meninggal tuh, tadi lihatnya tangan Pak Rasikin kayak gerak gitu kan. Terus mereka pun mengiyakan, dan bukan hanya saya bukan hanya Pak Didin saja yang melihat, mereka pun melihat, teman-teman. Akhirnya pas saya lihat lagi, jadi tangan itu seperti yang lepas dan tangan itu seperti yang begini seperti yang menahan sakit. Akhirnya spontan kita ke sana, kita balikin lagi, kita ikat lagi, kafanin lagi. Keesokan harinya kita makamkanlah Pak Rasikin di kampung sebelah, karena kan makam warga itu ada di kampung sebelah. Nah akhirnya setelah dimakamkan, saya pulang dengan mama. Saya pulang berdua dengan mama, akhirnya saya pulang. Dan saya lihat kok seperti ada kakek-kakek berbaju putih, itu jenggotnya panjang, kok seperti terus melihat ke sini, tapi matanya tidak tertuju ke saya, matanya tertuju ke teman saya Mamat itu. Terus saya tanya, Mat, kita ya aki-aki ngeliatin mana? Mat, kita ada kakek-kakek ngeliatin kamu. Terus kata Mamat, aki-aki mana Kang Didin? Kang Didin masuk mahiwal, jadi Kang Didin suka ngehayal lah dia gitu kan. Nah, terus dia bilang,
enggak, tadi saya lihat ada kakek yang emang ngeliatin kamu katanya gitu kan. Mungkin ini mah di areal kuburan mungkin ada sesuatu yang ya awal-awal mah kita nggak tahu, mungkin ada apa. Saya kita pulang di jalan, mama itu bilang sama saya, Din katanya, tadi malam itu saya mimpi didatengin oleh sosok tentara katanya, tentara pakai truk, mereka berapa orang, cuman datang mas ke orang saya, ya si tentara itu terus ngeliat ke saya gitu. Terus saya bilang, kamu ada ngobrol sama si orang yang di dalam mimpi tersebut? Enggak katanya, dia cuma melihat ini, terus dia balik kanan, pergi aja gitu. Terus saya bilang, hati-hati mat, kemarin itu Pak Rasikin waktu pertama kali sebelum ada kejadian-kejadian seperti ini, sampai sebelum beliau meninggal pun beliau mengalami mimpi yang sama seperti kamu bilang. Cerita yang bisa disampaikan oleh kerabat saya dari Subang itu Pak Dibin gitu kan. Nah, jadi sewaktu saya telepon itu, saya tanya begini, kamu kalau toke yang kemarin memang pernah ditangkap sama Parasin itu sampai sekarang masih ada nggak gitu? Dia bilang toke tersebut masih ada teman-teman, masih ada, dan bukan di tempat yang kemarin Parasikin ambil, udah nggak tahu di mana. Cuman si toke tersebut selalu bersuara 1 tahun 1 kali. Itu kan fenomena yang janggal sekali ya teman-teman ya. Toke mungkin bersuara setahun sekali, karena kayak yang kita tahu kan seperti cicak gitu kan, dia bersuara cicik. Kalau toke kan dia toke bisa tiap hari ya teman-teman ya untuk bersuara itu. Ini 1 tahun 1 kali. Mungkin itu yang disebut dengan toke mistis mungkin. Nah mungkin itu saja mungkin teman-teman cerita yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Silakan di subscribe, like, and share. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang mungkin akan diceritakan oleh saya ataupun rekan saya, Nyi Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.